Semuanya dimulai setelah apa yang disebut sebagai Hari Pembalikan, Day of Reversal, yang meninggalkan jejak kekacauan dan kehancuran. Sejak saat itu, dunia memasuki perang 100 tahun melawan ras iblis, sebuah perang yang menjerumuskan seluruh kerajaan ke dalam kegelapan pekat untuk waktu yang sangat lama. Hasilnya sungguh katastrofik. Korban jiwa tercatat sebanyak 290.000 prajurit federasi dan 4,8 juta warga sipil tewas. Kini, pasukan iblis telah merangsek maju dan berada di garis pertahanan terakhir umat manusia. Ditambah lagi, mereka mengancam celah Gunung Jokun, sebuah situs suci. Situasi menjadi putus asa dan kekalahan tampak hampir pasti. Namun, di tengah kekacauan ini, kehidupan para prajurit tetap berjalan. Masing-masing tetap memegang pos mereka. Tiba-tiba, seorang sosok muncul dari kegelapan, bertanya tentang sesuatu yang disebut sebagai transenden. Pahlawan kita memanggil penjaga gerbang sentri untuk berbicara, lalu ia memegang pedang penjaga tersebut dengan cara yang sangat intimidatif. Penjaga itu membeku, benar-benar tidak siap dengan tindakan pemuda tersebut. Sambil membelakangi penjaga, pahlawan kita bertanya apakah para transenden dibebaskan dari tugas. Penjaga yang gugup itu menjawab, "Tidak, Tuan, mereka tidak dibebaskan." Pahlawan kita kemudian memperingatkannya bahwa banyak orang yang menunggu untuk menghabisinya karena kecerobohannya. Oleh karena itu, ia memerintahkan agar mulai besok, tidak ada yang boleh minum air, melepas baju zirah, duduk, atau tidur. Segera setelah itu, ia memberikan perintah lebih lanjut kepada prajurit lain mengenai pergerakan pasukan elit. Keesokan harinya, bendera camp berkibar tertiup angin. Di dalam tenda, karakter utama kita terbangun tiba-tiba dengan wajah ketakutan. Seorang prajurit masuk dan membangunkan pahlawan kita, yang kini kita ketahui bernama Gate. Ia menyadari bahwa ia baru saja memimpikan masa-masa saat ia masih pemula, yang membuatnya cukup kesal. Tanpa membuang waktu, Gate bersiap untuk bertugas. Dengan pedang di tangan, ia bertanya siapa yang berjaga tadi malam. Seorang pemanah elf bernama Scully memberitahunya bahwa itu adalah Morris dari kelas sihir kedua. Scully menjelaskan bahwa kurcaci bernama Moy membuat keributan di pagi hari saat mencarinya, dan itu membangunkan semua orang. Masalahnya, keributan tersebut menarik perhatian perwira tinggi yang sangat ketat. Pahlawan kita kemudian menyuruh Morris untuk merenungkan tindakannya karena ia tidak akan menutup-nutupinya lagi. Mengalihkan pembicaraan, Gate meminta daftar pendaftaran hari itu. Scully menyebutkan bahwa sebuah kitab suci meramalkan kelompok baru ini mungkin berisi seorang transenden. Dijelaskan bahwa di Gunung Jokun, terdapat 10 senjata legendaris yang disebut senjata deca. Mereka yang berhasil menarik salah satu senjata ini dari gunung diklasifikasikan sebagai transcendent. Menurut nubuat Nabi besar St. Bint, ketika 10 transenden berkumpul, mereka akhirnya bisa mengalahkan Raja Iblis. Status transenden saat ini. Nama karakter. Transenden 1. Gate, pendekar pedang. Transenden 2. Morris, penyihir gnome. Gate mengeluh karena harus mengevaluasi divisi sihir hitam padahal ia adalah seorang pendekar pedang. Namun, Scully mengingatkannya bahwa baru ada 2 orang yang berhasil menjadi transenden. Mereka kemudian mengomentari seorang pemimpin skuad bernama Uldring yang memiliki kompleks rendah diri. Keuntungan menjadi transenden sangat luar biasa. Gaji 3 kali lipat. Dibuatkan patung penghormatan. Tiba-tiba, perwira tinggi Uldring tiba. Ia adalah seorang penyihir hitam tingkat tinggi dari ras Dar Elf. Gate merasa terganggu dengan kehadirannya, tetapi tetap memulai seleksi. Di depan mereka, banyak sukarlawan divisi sihir hitam berbaris. Gate mengamati mereka dan sudah menduga akan menemukan karakter-karakter yang mencurigakan. Gate berteriak agar semua orang memperhatikan. Karena merasa respon mereka lemah, ia menuntut mereka berteriak dengan kekuatan 2 kali lipat. Setelah mereka merespon dengan benar, Gate menjelaskan bahwa salah satu dari mereka akan menjadi transenden, sementara yang lain akan dikirim ke posisi penting di tentara. Beberapa rekrut yang menarik perhatian. Swan, nomor 7 sedih lulusan terbaik tapi terlihat apatis. Xenia, nomor 29 sedih memiliki tatapan mata yang mengejutkan Gate. Narts Windsor, nomor 13 sedih putra tunggal dari keluarga kaya Bechkenberg. Seorang Dark Elf bangsawan yang manja dengan banyak cincin mahal hingga jarinya membiru. Adegan berpindah ke Morris, si gnome yang juga seorang transenden, yang tampak ketakutan. Saat mencatat ukuran seragam, ia bertemu dengan Narts yang meminta menukar semuanya. Dari kejauhan, Gate berpikir untuk segera menyingkirkan para rekrut buruk tersebut. Uldring kemudian mendekat dan memberitahu bahwa ia secara pribadi akan mengawal para rekrut ke barak mereka. Setelah yang lain pergi, Gate mendekati Morris yang gemetar. Gate kemudian teringat serangan kekerasan yang terjadi beberapa waktu lalu. Ksatria bernama Jaga terlihat menendang dan menginjak kepala Morris yang kecil. Jaga adalah ksatria berpangkat tinggi yang sangat marah. Meski prajurit lain meminta Jaga berhenti, Gate, saat itu, hanya berkomentar bahwa kaum gnome kuat menerima pukulan. Namun, ketika Jaga menyerang Morris lagi dengan kapaknya, Gate akhirnya memutuskan untuk campur tangan dan menahan serangan Jaga. Ksatria itu murka dan bertanya apakah Gate menantangnya. Gate menatapnya dengan serius, memperkenalkan dirinya, dan mengancam apakah Jaga ingin mendapatkan bekas luka lagi di wajahnya.
Tatapan mata protagonis kita sangat mengerikan dan menunjukkan bahwa ia tidak sedang main-main. Adegan kemudian beralih ke ramalan samar dari kitab suci yang masih menjadi misteri besar. Seiring penantian panjang yang menjemukan, seseorang akhirnya berhasil menarik senjata decah. Mereka adalah Gate dan Morris yang menjadi sosok transendensi baru bagi pasukan tersebut. Namun, banyak prajurit meragukan ramalan itu dan menganggapnya sekadar legenda. Di tengah perang brutal ini, keseimbangan kekuatan sangatlah rapuh karena hanya dipertahankan oleh hierarki dan kekuatan mereka yang terkuat. Dengan banyaknya spesies berbeda di dalam tentara, tatanan harus dibuat lebih kaku. Ilusi yang disebut transenden hanyalah umpan untuk menjaga semua orang tetap patuh. Jaga kemudian bertanya apakah Gate melindungi si gnome, Morris, hanya karena dia juga seorang transenden. Sang Satria mengulangi ancaman pahlawan kita, bertanya apakah dia ingin mendapatkan luka parah lainnya. Namun, Gate tidak bergeming dan terus memberikan tatapan mengancam yang tajam kepada ksatria itu. Keduanya saling melotot dalam ketegangan murni, siap untuk bertarung. Tiba-tiba, pemanah bernama Scully datang sambil meneriakkan nama Jaga dengan wajah cemas. Kedatangannya menghentikan perkelahian yang hampir pecah. Jaga merasa terganggu dan bertanya apa urusan peri itu dengannya. Scully memberitahu bahwa seorang perwira memanggil para ksatria untuk pertemuan penting. Jaga kemudian membuat alasan payah tentang beberapa tombak yang hilang, lalu pergi dengan marah. Saat keluar, ia menyenggol Scully dan menyuruhnya menyingkir. Gate mengatakan bahwa Jaga memang selalu menjadi orang yang bermasalah. Ia kemudian mendekati Morris, yang mengaku baik-baik saja karena sempat menggunakan mantra pertahanan. Gate marah karena Jaga datang jauh-jauh hanya untuk mengganggu si gnome. Scully segera menyadari bahwa Jaga juga mengincar Narts, rekrutan kaya itu. Gate memperingatkan Morris untuk berhati-hati karena Jaga memiliki kompleks rendah diri, inferiority complex. Kembali ke masa sekarang, Gate bertanya mengapa Morris merasa tidak enak badan. Morris menjelaskan bahwa itu adalah masalah terkait spesies. Metabolisme, gnome memiliki metabolisme 1,7 kali lebih cepat. Pencernaan, 95 dari mereka mengalami intoleransi laktosa. Gate mengeluh bahwa tidak ada seorang pun di unit ini yang normal, yang membuatnya stres. Ia pun menyuruh mereka berdua pergi karena ia harus memeriksa para rekrutan. Di barak rekrutan, suasananya sangat berat dan sunyi. Zenya, nomor 29 sedih memiliki tatapan mata yang sangat aneh dan terus menatap Swan, nomor 7, dengan cara yang menyeramkan. Masa lalu Swan teringat masa lalunya di klub bernama Reonia, saat ia menolak seorang peri kurus yang mencoba merayunya. Ironisnya, peri kurus itu kini menjadi atasan yang memberikan perintah tentang suntikan tetanus dengan sangat disiplin dan galak. Setelah peri itu pergi, terjadi pertengkaran mulut antar rekrutan. Saat situasi memanas, Gate tiba untuk inspeksi harian. Kehadirannya membuat semua orang terdiam karena tekanan intimidasi yang kuat. Gate memeriksa permintaan pertukaran barang yang semuanya berasal dari satu orang, yaitu Narts. Dengan sombong, Narts beralasan tentang kekayaan keluarganya dan masalah warna pakaian. Gate langsung memotong omong kosong itu dan menyuruhnya memakai seragam. Narts yang manja mulai mengalami gangguan mental, meltdown, dan membentak Gate. Sebagai hukuman, Gate memerintahkan semua orang untuk push up. Ia memperingatkan bahwa kali ini ia lepaskan, tapi lain kali ia akan membuat hidup mereka seperti neraka. Narts terlihat sangat kesulitan menahan posisi hukuman tersebut. Keesokan harinya, para rekrutan mengantre untuk suntikan tetanus. Gate menjelaskan kepada Morris bahwa tetanus sangat mematikan, bahkan penyembuh hebat pun bisa cacat karenanya. Namun, di tengah penjelasan itu, Scully datang dengan panik. Gate sangat murka menyadari si anak manja itu melarikan diri. Ternyata Jagalah yang bertanggung jawab mengawal mereka tapi membiarkan mereka tanpa hitungan kepala. Zenya, dengan kemampuan khusus Eagle Eye, berhasil menemukan posisi Narts. Ia menunjuk ke arah gunung di belakang camp, tempat Narts sedang mencoba melarikan diri. Gate kemudian menyadari bahwa di sanalah letak bukit senjata Deca berada dan memahami rencananya. Sementara itu, NS berjalan sendirian, percaya bahwa dialah orang berikutnya yang dipilih oleh ramalan tersebut. Ia tiba di jalur pegunungan Jokon dengan aura keunggulan yang mutlak. Di sana ia menemukan sebuah tongkat sihir dan percaya senjata itu disiapkan khusus untuknya. Adegan beralih singkat, flashback, ke pertengkaran soal seragam, dan pahlawan kita berpikir bahwa Narts hanyalah orang bodoh. Selain itu, rekrutan lain merasa dipermalukan dan mengeluh tentang ejekan yang mereka alami. Kembali ke masa sekarang, Anne tersenyum, percaya ini saatnya menunjukkan kekuatan aslinya. Dengan tangan di atas tongkat, ia berkata akan membungkam semua orang yang meremehkannya. Tiba-tiba, anak manja itu dikejutkan oleh teriakan putus asa yang datang dari kegelapan. NS menoleh ke belakang dan melihat Gate serta Mars berlari ke arahnya dengan kecepatan penuh. Protagonis kita berteriak bahwa jika ia menyentuh senjata itu, lengannya akan hancur seketika. Namun, rekrutan manja itu mengancam akan menyentuh tongkat tersebut jika mereka bergerak sedikit pun. Gate terhenti di tempatnya, geram, dan si kecil Morris ketakutan melihat situasi tersebut. NS percaya ini semua hanyalah trik murahan untuk mematahkan tekadnya dengan tekanan. Pahlawan kita bingung dan bertanya omong kosong apa yang dia bicarakan, lalu menyuruhnya turun.
Pemuda itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai pewaris keluarga Buchenberg dan menuduh Gate merasa takut. Protagonis kita meledak, berteriak bahwa Narts memiliki skor terendah dari semua rekrutan dan bahwa kekuatan serta sihirnya sangat lemah hingga seperti goblin pohon. Ia bahkan mencoba menjelaskan bahwa seorang transenden pun tidak bisa menarik senjata itu tanpa ritual. Rekrutan kaya itu bertanya apakah pahlawan kita menilainya seperti orang biasa. Ia percaya bahwa orang-orang luar biasa akan menghadapi penolakan dan takdirnya adalah untuk membimbing orang-orang bodoh. Oleh karena itu, NS memutuskan dia akan menarik senjata deca dan menerima takdir yang diberikan kepadanya. Gate berteriak putus asa agar dia tidak melakukannya, tapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Dengan cahaya ungu yang intens, senjata itu bereaksi terhadap sentuhan N, mengejutkannya. Senjata itu melepaskan energi ungu dahsyat yang menghantam Narts secara telak dengan kekuatan besar. Rekrutan manja itu terlempar ke belakang tanpa sempat bereaksi terhadap kekuatan senjata deca. Melihat kejadian itu, pahlawan kita dan Morris bergegas membantu sementara Gate memaki anak itu. NS sekarang tergeletak di tanah sambil menangis dan mengeluarkan air liur, benar-benar kalah oleh senjata tersebut. Morris mendekat dan bertanya-tanya makhluk menyedihkan apa yang ada di tanah itu. Protagonis kita kemudian menyuruh sang gnome untuk turun dari gunung karena waktu sudah habis. Sementara itu, di tempat lain, sihir hitam dijelaskan sebagai kutukan yang sangat berbahaya. Cladding kemudian mengumumkan bahwa pelatihan hari ini adalah ketahanan terhadap kabut pelahap. Swan berpikir kemampuan itu berguna, tetapi juga mengenai sekutu, itulah sebabnya mereka melatih ketahanan. Peri kegelapan itu kemudian memanggil bola besar sihir hitam untuk memulai pelatihan. Semua rekrutan memasuki kabut dengan kain pelindung satu persatu secara berurutan, dan gadis itu merenung bahwa satu-satunya alasan untuk ini adalah jika satu peri kegelapan menyerang peri kegelapan lainnya. Tiba-tiba, Uldring berteriak agar semua orang di sana segera melepas masker pelindung mereka. Swan marah dengan perintah itu dan mencengkeram kain di wajahnya dengan tidak percaya. Ia mengeluh bahwa pelatihan itu biadab dan hanya berfungsi untuk memaksa mereka beradaptasi. Tanpa perlindungan, semua rekrutan mulai merasa mual dan sesak napas di dalam kabut. Instruktur kemudian mendekati salah satu pemula yang menderita karena pelatihan tersebut. Peri kegelapan itu memegangnya dengan erat saat pemuda itu berteriak kesakitan akibat efek sihir. Lebih buruk lagi, Uldring memerintahkan semua orang untuk menyanyikan lagu militer di tengah kekacauan. Di tengah semua itu, rekrutan Swan tetap berdiri tegak dan kuat menahan rasa sakit. Swan menangis kesakitan dan berpikir bahwa Uldring adalah tipe pria yang sangat kejam. Uldring mengatakan bahwa seorang transenden akan menjadi asistennya, tetapi perlakuannya sangat jauh dari kata baik. Gadis itu kemudian bertanya-tanya apakah dia bisa menahan suasana hati pria yang sangat dia benci itu. Namun, imbalan menjadi seorang transenden sangat besar, dan dia memutuskan untuk bertahan. Dia berpikir sistem ini memiliki kekurangan, tetapi menjadi seorang transenden akan membebaskannya dari para veteran yang menyebalkan. Prochling Arbor akhirnya mengakhiri pelatihan, dan gadis itu merasa lega karena semuanya sudah selesai. Sudah berada di luar, semua orang beristirahat selama 5 menit sebelum tahap berikutnya. Swan kemudian merenung bahwa sebagai anak yatim piatu, dia hanya ingin menabung dan keluar dari tentara. Satu-satunya tujuannya sangat sederhana, tidak mati dan hidup setidaknya selama 500 tahun. Tiba-tiba, Uldring menyadari kedatangan pahlawan kita dan Morris di kejauhan. Swan juga melihat keduanya mendekat dan merasa penasaran. Protagonis kita tiba dengan menggendong Narts di punggungnya, dan Swan mengira dia tertangkap. Eldring mendekat dan bertanya kepada pahlawan kita apa yang terjadi dan apakah anak itu sekarat. Pada saat itu, Scully tiba dengan panik dan mengatakan tidak ada penyembuh di sekitar. Gate bertanya pada Morris apakah dia bisa membantu, tetapi si gnome mengatakan bahwa buff dan penyembuhan adalah dua hal yang berbeda. Peri kegelapan itu juga mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa karena sihirnya hanya menyebabkan kerusakan. Pahlawan kita menyuruh Scully untuk mencari lagi dan dia berlari untuk memeriksa air mancur suci. Kemudian rekrutan nomor 7, Swan, mengangkat tangannya, menarik perhatian semua orang. Dia berkata dengan percaya diri bahwa dia bisa menyelesaikan masalah tersebut menggunakan sihir hitamnya. Uldring dan protagonis kita terkejut dan bertanya apa yang baru saja dia katakan. Dengan tidak percaya, Swan menganalisis situasi dan menyadari Narts terkena makhluk terkutuk. Itu adalah sejenis parasit magis yang disebut dentacula yang menghisap kekuatan hidupnya. Gadis itu menjelaskan bahwa dia bisa melemahkan parasit tersebut menggunakan mantra sihir hitam. Namun, Uldring tidak mempercayainya dan menyuruhnya berhenti bicara omong kosong dan menunggu penyembuh. Pahlawan kita kemudian setuju dengan ide itu dan mengatakan bahwa karena ini darurat, dia harus mencobanya. Ia menambahkan jika tidak berhasil, mereka akan menunggu bantuan tiba. Swan kemudian meminta untuk meminjam tongkat Uldren, membuat peri kegelapan itu cukup terkejut. Dengan senjata di tangan, gadis itu memposisikan dirinya untuk memulai mantra pada rekrutan yang jatuh. Aura ungu mengelilinginya saat kata-kata aneh keluar dari mulutnya. Selanjutnya, lingkaran sihir besar terbentuk di tanah dengan kekuatan mantra tersebut. Mantra itu menghantam Narts secara telak, dan pemuda itu mulai menggeliat kesakitan. Makhluk gelap yang menempel padanya mulai hancur sedikit demi sedikit. Swan menyelesaikan mantranya dan parasit itu benar-benar lenyap di udara. Fragmen terakhir dari bayangan itu menghilang dan semua orang terdiam.
Gate, Uldring, dan Morris ternganga, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Perlahan, Narts bangun dengan wajah yang jauh lebih baik dan sedikit bingung dengan semuanya. Gadis itu terlihat lelah tetapi tetap menjaga ketenangannya setelah menggunakan begitu banyak kekuatan. Yelring kemudian menatap protagonis kita dan mengakui bahwa rekrutan itu cukup berguna. Adegan kemudian berpindah ke malam yang gelap di atas tembok benteng yang jauh. Tiba-tiba, kita melihat mimpi buruk dengan iblis raksasa dan Swan yang terjebak di antara tengkorak. Pada malam hari, sebuah kereta tiba di benteng, membawa polisi militer ke dalam tenda. Scully memberitahu pahlawan kita bahwa polisi telah tiba untuk kasus tersebut. Dia bertanya apa yang akan terjadi pada Narts, dan Gate mengatakan mereka akan segera menyelesaikannya. Pemanah itu masih terkejut dengan kesombongan anak yang mengira dirinya adalah seorang transenden. Tiba-tiba, si kecil Morris berlari ke dalam tenda, memanggil protagonis kita. Dengan wajah panik, ia mengumumkan bahwa mereka berdua telah dipanggil ke ruang perwira. Pahlawan kita bertanya-tanya mengapa dia dan si gnome dipanggil ke sana bersama-sama. Adegan beralih ke ruang perwira di mana pertemuan menegangkan akan berlangsung. Di dalam, protagonis kita dan Morris menunggu dengan ekspresi masam. Suasananya sangat berat dengan Narts di tempat tidur dikelilingi oleh orang-orang yang sangat penting. Seorang perwira mulai membela Narts, mengatakan dia adalah prajurit teladan yang hanya sedang bingung dan bahwa kebingungan ini menciptakan krisis inferioritas bagi pasukan Transcendence. Lebih jauh lagi, ia menuduh pahlawan kita memerintahkan tindakan tersebut karena cemburu dengan posisi sang rekrutan. Protagonis kita geram dengan kebohongan itu dan bertanya lelucon macam apa ini. Sambil berpura-pura sedih, petugas itu mengatakan bahwa itu semua adalah kesalahannya karena menjadi senior mereka. Selanjutnya, seorang pria dengan banyak cincin mengatakan dia akan mendisiplinkan kedua prajurit tersebut atas insiden itu. Pria ini adalah Jaga, ksatria yang membenci protagonis kita dan Morris kecil. Petugas itu membalikan badan dan mengatakan dia merasa hancur dengan situasi ini. Jaga kemudian menegaskan kembali bahwa kedua prajurit itu akan segera dihukum dengan sangat berat. Protagonis kita mendidih karena marah, berpikir bahwa pria ini adalah sampah masyarakat. Morris kecil panik dan membantah tuduhan itu dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, seorang raksasa bernama Moai berteriak agar si gnome segera tutup mulut. Kemudian, seorang wanita mendekat dan mengatakan dia sangat kecewa pada mereka berdua. Dia adalah Rebecca, komandan Kompi, dan dia tampak sangat terpukul oleh situasi tersebut. Komandan kemudian menyuruh mereka untuk mengakui kesalahan dan merenungkan tindakan mereka. Pahlawan kita memotong pembicaraan Mars dan mengatakan dia masih menyesuaikan diri dengan unit tersebut. Gate memikul semua kesalahan dan mengaku bahwa dialah yang memberikan perintah kepada rekrutan tersebut. Rebecca memuji sikap protagonis kita dan memarahi Morris karena tidak mengaku. Namun, petugas polisi mengatakan bahwa meskipun ada pengakuan, kasus ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Komandan kemudian meminta izin dan mendekati para petugas untuk obrolan pribadi. Dia mengingatkan petugas itu bahwa keduanya adalah transcendent, makhluk transenden, dan itu mengubah seluruh situasi. Rebecca mengancamnya dengan bertanya apa pangkatnya dan apakah dia ingin mati di tempat. Sesaat setelah itu, dia bilang dia hanya bercanda dan bahwa atasan tidak ingin ada masalah. Komandan kemudian menyuruhnya pergi dan menyerahkan hukuman kepada mereka, cukup laporkan detailnya saja. Setelah polisi pergi, Moai mengatakan bahwa semuanya terselesaikan berkat campur tangan Rebecca, tetapi sang komandan tampak sangat marah tentang sesuatu dan melirik ke samping. Dia menyuruh Moai untuk menemuinya nanti, dan raksasa itu setuju, ketakutan pada wanita tersebut. Jaga kemudian muncul dengan senyuman dan mengatakan keduanya sangat beruntung kali ini. Dia menyerahkan kertas berisi hukuman kepada mereka, 7 hari berlari dan 10 putaran di sekitar halaman. Morris putus asa, tetapi pahlawan kita mengatakan ini normal dan menyuruhnya untuk terbiasa. Adegan beralih ke para rekrutan yang berlatih dengan pembagian peralatan sihir. Selanjutnya, mereka merangkak di bawah kawat berduri dan berbaris dalam formasi di tengah hujan. Dan untuk menyelesaikan pelatihan, mereka menembakkan ledakan sihir ke target yang jauh di lapangan. 5 minggu berlalu dan kita melihat rekrutan Swan sedang membersihkan sepatunya dengan hati-hati. Seorang rekan memuji kilauan sepatunya dan memintanya untuk membersihkan miliknya juga, tetapi dia menolak. 2 rekrutan berkomentar tentang wawancara penempatan yang hanya bisa didapatkan oleh yang terbaik. Gadis itu berpikir bahwa dia telah beradaptasi dengan segalanya di tentara, tetapi ada sesuatu yang benar-benar mengganggunya, yaitu Narts, yang sedang berbaring di tempat tidur sambil mendengkur keras dan air liur menetes. Swan menyesal telah menyelamatkan nyawanya dan berpikir seharusnya dia membiarkannya mati saja. Tiba-tiba, seorang petugas datang dan mengumumkan bahwa evaluasi tengah semester sudah ada di papan pengumuman. Semua rekrutan bergegas untuk melihat hasilnya dan Swan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia tidak percaya bahwa Narts berada di posisi ketiga dengan skor setinggi itu dan bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Di samping papan pengumuman, Narts memuji baju zirah seorang petugas yang kemudian berterima kasih atas pujian tersebut. Swan menyadari bahwa petugas itu jelas-jelas menjilat rekrutan manja tersebut. Dia bertanya-tanya apakah petugas itu mencoba mengubah Narts menjadi seorang transcendent bagaimanapun caranya. Adegan kemudian berpindah ke barak prajurit reguler di bagian lain benteng. Pahlawan kita geram dengan skor Narts, dan Morris menjelaskan alasannya.
Ternyata Jaga memberinya nilai tertinggi di setiap kategori yang memungkinkan. Gate mengatakan skor itu tidak masalah, tetapi Morris menjelaskan bahwa di Brigade Pusat, nilai itu sangat berpengaruh. Si Gnome bertanya-tanya apakah dia hanya akan berdiri diam dan melihat Narts menjadi asistennya. Mars bertanya apakah pahlawan kita tidak marah dan dia menjawab bahwa dia tidak mengharapkan apapun dari manusia. Si Gnome terkesan dengan ketenangan protagonis kita dan merasa jijik pada Jaga. Kembali ke para rekrutan, Narts mengeluh haus dan meminta air suci untuk diminum. Seorang petugas kemudian berteriak dan bertanya siapa yang bertugas mengambil air, lalu Swan dan Zenia melapor. Dia memerintahkan keduanya untuk mengambil air dan mereka pergi untuk melaksanakan perintah atasan. Keduanya membawa pot berat dan Swan mengeluh bahwa seharusnya mereka membiarkan para raksasa melakukan ini. Gadis itu kemudian duduk untuk beristirahat dan Zenia menawarkan diri untuk bertukar tempat dengannya. Tiba-tiba, Swan melihat beberapa potret di dinding dan bertanya lukisan apa itu. Zenia menjelaskan bahwa itu adalah potret pahlawan perang dari setiap garis depan pertempuran. Swan mengejek salah satu potret, mengatakan bahwa Dark Elf itu adalah yang paling buruk rupa dari semuanya. Dia bilang dia sangat jelek sehingga bisa menakuti iblis hanya dengan wajahnya. Zenia kemudian mengungkapkan bahwa Dark Elf di potret itu sebenarnya adalah ayahnya. Gadis itu terkejut dan dengan canggung mencoba memperbaiki situasi dengan memuji pria itu. Dia berpikir bahwa selain Narts, sekarang dia harus berurusan dengan putra seorang pahlawan. Swan kemudian bertanya mengapa dia ada di sini dan Zenia mengatakan itu untuk mengabdi pada negaranya. Dia bertanya-tanya apa yang dipikirkan pria itu dan apakah dia memandangnya sebagai orang malang yang menyedihkan. Adegan kemudian beralih ke Zenia yang sedang memikirkan bagian mana dari cangkir yang paling aman. Sambil mengisi pot dengan air, keduanya berbicara tentang tugas masa depan mereka. Swan mengatakan dia akan mencoba untuk ekstraksi dan jika gagal, dia akan tetap di Brigade Pusat. Zenia mengatakan bahwa Narts dipanggil lebih dulu untuk konsultasi karena suatu masalah. Scully marah dengan situasi tersebut, tetapi petugas mengatakan keputusan itu sudah final. Mars kemudian bertanya-tanya apakah Narts adalah semacam masokis yang menikmati penderitaan. Rekrutan manja itu mengonfirmasi keputusannya dan Jaga sudah memikirkan keuntungan yang akan dia dapatkan. Narts kemudian mengatakan dia akan tetap di Brigade Pusat, yang mengejutkan semua orang, dan dia bahkan melamar posisi ksatria, membayangkan dirinya mengenakan baju zirah. Semua orang terkejut dengan keputusan Narts dan tidak mengerti situasinya sama sekali. Jaga menjadi pucat dan tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar dari pemuda itu. Sang ksatria mulai berkeringat dan bertanya-tanya kegilaan macam apa yang baru saja dia dengar. Tiba-tiba, Moai memberi selamat kepada Narts atas pilihannya dan mengatakan itu adalah keputusan yang berani. Dia bahkan menghiburnya, mengatakan bahwa bakat dan spesies adalah hal yang sangat berbeda. Morris kemudian mendekati protagonis kita dan bertanya apa yang sedang terjadi. Pahlawan kita memberikan senyuman yang sangat misterius, membuat si Gnome kecil semakin bingung. Kemudian, keduanya berjalan sambil membawa ransel, dan Morris bertanya apa maksud dari semua ini. Protagonis kita hanya menjawab bahwa dia akan segera tahu apa yang terjadi. Dia berpikir bahwa Jaga menghubungi orang tua Narts dan menerima suap untuk itu. Dan karena Narts sudah membual kepada semua petugas, dia tidak bisa mundur sekarang. Pahlawan kita menjelaskan bahwa anak itu sangat haus perhatian dan bermimpi menjadi seorang transcendent. Dan dengan hancurnya mimpi itu, dia sekarang hanya punya satu pilihan tersisa. Dia akan mencari satu-satunya orang yang memberinya perhatian selama berada di militer. Petugas yang mendukungnya dari awal dan memberinya skor terbaik pada evaluasi. Pahlawan kita menjelaskan bahwa hanya butuh sedikit dorongan agar segalanya berubah. Mars kemudian teringat apa yang dikatakan Gate saat berlari tentang seragam ksatria, dan rencananya ternyata sederhana, untuk menyingkirkan petugas penyiksa di unit tersebut untuk selamanya. Dengan kata lain, protagonis kita memasang jebakan sempurna bagi Jaga. Dia menyebut rencana itu sebagai proyek kontradiksi Jaga dan melaksanakannya dengan sangat apik. Adegan kemudian kembali ke Uldring yang sedang menganalisis berkas Narts di tenda petugas. Dia terkejut melihat bahwa anak itu adalah murid berprestasi dan tidak bisa mempercayainya. Tiba-tiba, Jaga muncul dengan senyuman dan Uldring mulai menghubungkan titik-titiknya. Sebuah teka-teki terbentuk dan dia memahami rencana ksatria itu untuk maju. Jaga akan mendapatkan suap dari orang tua Narts dan Uldring harus berurusan dengan anak manja itu. Si Dark Elf menyadari bahwa dia tamat dan mencoba berdebat dengan Jaga tentang keputusan tersebut, tetapi sang ksatria hanya mengejeknya dan bertanya apakah dia bahkan tidak bisa melatih asistennya sendiri. Uldring merasa sangat geram dan bertanya-tanya apakah ia harus menanggung penghinaan ini dalam diam. Kembali ke masa sekarang, Narts menyampaikan pengumuman mengejutkan kepada semua orang yang hadir. Ia menyatakan akan tetap berada di brigade dan melamar posisi ksatria. Wajah Jaga memucat, sementara Uldring tertawa terbahak-bahak karena merasa sangat puas. Si raksasa Mai menganggap pilihan bocah itu tidak biasa, namun langsung menyetujuinya. Anjring mengambil kesempatan itu dan mengatakan bahwa Jaga telah memperlakukan Narts tanpa prasangka dan dengan penuh perhatian, serta dengan penuh semangat mengadvokasi penghapusan hambatan peran antar spesies. Oleh karena itu, Uldring menyarankan agar atasan mengakui ketulusan Jaga dan tertawa. Mai mengatakan bahwa pada akhirnya, ketulusan selalu menang, sementara Jaga mencoba membantah keputusan tersebut.
Uldring kemudian memprovokasinya, bertanya apakah seseorang menerima suap atau memalsukan skor. Ia bahkan menyuruh sang ksatria untuk menerima hasil tersebut dan mematuhi rantai komando. Jaga sangat marah tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa di depan para perwira dan Narts. Lagi pula, ia tidak pernah menyangka bahwa dalang sebenarnya di balik semua ini adalah pahlawan kita. Tokoh utama kita berpikir bahwa ini belum berakhir dan masih ada satu langkah terakhir yang harus dilakukan. Melihat seluruh kejadian itu, Mars menjadi yakin bahwa iblis yang sebenarnya di sini adalah Gate. Adegan kemudian berpindah ke hutan gelap dengan seekor hewan aneh yang sedang mengawasi sesuatu. Pasukan tentara berbaris dalam formasi rapat mengikuti perintah komandan. Di antara mereka ada Zenia, yang menemukan sebuah batu kecil yang aneh di lantai hutan. Ia mengambil benda itu dan menyimpannya sebagai kenang-kenangan sementara Swan mengawasinya dari kejauhan. Para rekrutan melanjutkan baris berbaris malam yang panjang dengan membawa ransel dan perlengkapan berat. Pahlawan kita menyemangati mereka untuk terus maju, dengan mengatakan, tinggal satu bukit lagi. Swan merasa kelelahan dan hanya fokus melangkahkan kaki satu demi satu agar tidak menyerah. Komandan kemudian memerintahkan semua orang untuk menyanyikan lagu baris berbaris guna membangkitkan semangat. Akhirnya, para rekrutan tiba kembali di benteng dan merayakan berakhirnya pelatihan mereka. Dengan itu, 6 minggu pelatihan dasar di unit pendaftaran pun berakhir. Kini, upacara ekstraksi senjata deca yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya akan segera dimulai. Seorang perwira mengumumkan dimulainya upacara ekstraksi ketiga dan semua orang memberi hormat kepada bendera. Morris bertanya-tanya mengapa ini yang ketiga kalinya, dan pahlawan kita mengatakan sudah ada lebih dari 100 kali. Pahlawan kita menjelaskan kepada Morris bahwa jika ramalannya benar, semuanya akan berakhir di babak ke-10. Seorang perwira bersayap kemudian memulai upacara. Berbicara tentang tradisi luhur mereka, ia mengumumkan bahwa para rekrutan dari unit sihir hitam akan memulai ekstraksi terakhir. Gate berteriak agar para pemula maju dan mengatakan kelas tersebut memiliki 2 kandidat. Ia kemudian memanggil rekrut nomor 29, Zenia, dan rekrut nomor 7, Swan, untuk menjalani tes. Keduanya melakukan pemanasan dan aura sihir ungu menyelimuti tubuh mereka. Perwira mengumumkan bahwa Zenia, peringkat kedua di kelasnya, akan menjadi yang pertama mencoba ekstraksi. Zenia kemudian memberitahu Swan bahwa dialah yang akan terpilih menjadi transenden, baru. Senjata deca adalah senjata legendaris dan tidak bisa ditarik dengan cara biasa. Namun Zenia memiliki rencana karena ia percaya kekuatan ototnya yang luar biasa lebih dari cukup untuk tugas itu. Scully terkejut dengan otot gadis itu dan Gate mengatakan dia akan menggunakan kekuatan kasar. Swan kemudian menyadari bahwa genetika keluarga Zenia adalah alasan di balik kekuatannya yang luar biasa. Rekrut itu mengambil posisi powerlifting untuk menarik senjata tersebut. Dengan teriakan memekakkan telinga memanggil ayahnya, Zenia mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun, meskipun sudah berusaha keras, senjata deca itu tidak bergerak sedikitpun. Karena frustrasi, ia bertanya apakah ada yang punya skop, dan Gate menyuruh gadis itu turun dari sana. Berikutnya adalah Swan, rekrut nomor 7, yang berjalan menuju senjata tersebut. Rekrut lain berkomentar bahwa dia adalah murid terbaik di seluruh kelas mereka. Perwira itu kemudian membacakan kata-kata dari kitab suci tentang kelayakan dan transendensi, dan dengan teriakan terakhir, ekstrak, Swan bersiap mencoba peruntungannya. Dengan tangan pada tongkat tersebut, Swan bersiap dengan segenap tenaganya. Pahlawan kita dan Morris kecil menyaksikan pemandangan itu dengan antisipasi besar. Gadis itu menarik napas dalam-dalam dan fokus menarik senjata itu sekuat tenaga. Ia mengerahkan seluruh energinya, tetapi tongkat itu tidak bergerak 1 mm pun. Swan terkejut dan bertanya-tanya mengapa senjata itu tidak bergerak sama sekali. Rekrut lain berkomentar bahwa baik Zenia maupun dia tidak bisa melakukannya dan bahwa kitab suci itu salah. Dengan ekspresi penuh air mata, gadis itu berpikir bahwa dia sangat yakin dan bertanya-tanya apakah dia salah perhitungan. Ingatan masa lalunya di bar muncul kembali dan dia berpikir dia tidak lagi pintar. Ia kemudian memutuskan untuk menyerah, tetapi tangannya tidak mau melepaskan tongkat tersebut. Gadis itu menjadi putus asa dan bertanya-tanya mengapa tangannya tidak mau melepaskan senjata itu. Tiba-tiba, energi merah gelap meledak dari tongkat itu dengan kekuatan yang dahsyat. Swan ketakutan dan tidak tahu apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Rekrut lain menjadi takut dan bertanya-tanya mengapa dia hanya berdiri di sana. Tokoh utama kita dan Morris menyadari bahwa sesuatu yang sangat serius akan terjadi. Dan dari tengah asap merah, sesosok makhluk bayangan muncul, Lord of Gyun. Makhluk itu kemudian menyebut Swan lemah dan mengatakan dia terlalu membosankan baginya. Tidak seperti pemilik senjata sebelumnya, dia tidak memiliki ambisi dalam hidup. Sang Lord kemudian mengungkapkan bahwa Swan menghabiskan malam-malamnya dengan membaca novel romansa putri yang konyol, dan pada akhir pekan dia mabuk-mabukan lalu ditolak oleh setiap pria. Swan berteriak bahwa itu adalah masa lalu, dan Sang Lord mengatakan itulah sebabnya dia selalu gagal. Sang Lord kemudian mengatakan dia lebih memilih Swan daripada Narts dan Zenia, lalu memberikannya senjata Jet Black Dewe. Swan memasang ekspresi bosan, tidak terlalu peduli dengan apa yang baru saja terjadi. Makhluk itu menjelaskan bahwa senjata tersebut korup, tetapi karena Swan malas, dia bisa dipercaya. Sang Lord kemudian mengumumkan bahwa mulai sekarang, senjata deca menjadi miliknya secara sah.
Swan berpikir senang karena Sang Lord mempercayainya, tetapi buku favoritnya bukanlah romansa konyol. Tiba-tiba, gadis itu marah dan berteriak bahwa bukunya adalah sastra sungguhan. Semua orang yang hadir terkejut dan tidak tahu apa yang dia bicarakan. Swan kemudian tersadar kembali ke realitas, merasa sangat bingung dengan reaksinya sendiri yang berlebihan. Rekrut lainnya mulai bertepuk tangan dengan canggung untuk transcendent baru pasukan tersebut. Ironisnya, gadis itu hanya berdiri di sana dengan tongkat di tangannya, tidak mengerti bagaimana dia bisa melakukannya. Karena kepribadiannya yang rendah hati, dia mendapatkan senjata itu dan menjadi transcendent penyihir hitam. Namun, transcendent wanita pertama ini akhirnya mengganggu beberapa veteran wanita di tentara. Mereka mengeluh bahwa gadis itu akan mendapatkan gaji 3 kali lipat dan dia akan dikutuk karenanya. Tapi Xenia merayakannya dan mengatakan bahwa jika itu Swan, dia menyetujui pilihan senjata Deca. Adegan kemudian berpindah ke kegelapan total dengan cahaya redup di cakrawala. Tiba-tiba, Xenia dikagetkan oleh sesuatu yang dia rasakan dari kejauhan. Dia melihat ke gunung yang jauh dan melihat cahaya yang sangat aneh di puncaknya. Rekrut itu mengatakan dia merasakan aura yang sangat menyeramkan dan matanya mulai bersinar terang. Energi di gunung itu tumbuh semakin intens, dan kekuatan gelap menyebar, dan di tengah semua itu, muncul gambaran iblis-iblis yang mengerikan. Di kegelapan malam, upacara penyelesaian para rekrutan akhirnya berlangsung di bawah langit yang sangat mendung dan suram. Swan merenung bahwa menyelesaikan pelatihan itu memuaskan, tetapi dia juga merasa kosong karena itu hanyalah awal. Tanpa diduga, Xenia muncul di belakang gadis itu dan memanggilnya, membuatnya sangat terkejut. Transcendent baru itu kaget dan rekannya menjelaskan bahwa dia tidak mengatakan apa-apa agar tidak merusak suasana. Kemudian rekrut berotot itu mengungkapkan bahwa dia melihat iblis berkumpul di salah satu puncak gunung. Gadis itu kemudian menyerahkan sebuah benda aneh kepada Swan dan memintanya untuk membawanya kepada pahlawan kita. Benda itu tampak seperti bola berduri dan Xenia memperingatkan bahwa itu adalah pertanda buruk. Sang elf bingung, bertanya-tanya apakah itu bola karet, tetapi setuju untuk mengirimkannya. Tiba-tiba, rekrut berotot itu merentangkan tangannya secara dramatis, membuat gadis yang lain benar-benar tidak mengerti. Xenia memberikan pelukan erat kepada sang transcendent baru, berterima kasih atas 6 minggu yang mereka lalui bersama. Gadis itu menanggapi dengan agak canggung saat Xenia melambaikan tangan dari kejauhan untuk berpamitan. Di latar belakang, 2 rekrutan lain yang sempat bertarung di awal juga saling berpelukan sambil menangis saat berpisah. Saat kereta-kereta mulai berangkat, sang transcendent baru yang mulai kehilangan kesabaran menyuruh yang lain untuk diam. Di samping Gate dan Morris, gadis itu berpikir bahwa mereka toh tidak akan pernah bertemu lagi. Protagonis kita mengeluh bahwa para pemula sudah memikirkan tentang liburan, dan Scully setuju dengannya. Morris kecil menyebutkan bahwa ia bergabung setelah itu dan bahkan sempat menikmati makanan warga sipil selama beberapa hari. Gate merasa kesal dengan si kurcaci dan memarahinya, mengatakan bahwa dia sama sekali tidak punya akal sehat. Di tempat lain, sang transcendent baru memasang ban lengan baru pada seragam resminya. Ia menyesuaikan pakaian barunya yang selain kaku, terasa sangat ketat di bagian dada. Dengan tongkat di tangan, gadis itu berkata bahwa ia dan senjatanya akan bersama hingga akhir. Mengenakan seragam barunya, Swan keluar dari tenda, dan Morris kecil sudah menunggunya di luar. Si kurcaci kemudian menyerahkan sebuah buku tua dengan rune aneh di sampulnya. Ia menjelaskan bahwa buku catatan itu berisi urutan veteran, tugas pembersihan, dan format laporan. Selain itu, Morris memperingatkannya bahwa kata sandi berubah setiap hari, dan ada seorang veteran bernama Jara yang sangat ketat. Si kurcaci kemudian meninggalkannya sendirian untuk menghafal semuanya dan memperingatkannya agar jangan pernah melepaskan senjatanya. Deca. Dengan pandangan fokus, gadis itu menatap buku tersebut dengan percaya diri karena menghafal adalah spesialisasinya. Saat sedang belajar, sang elf mendengar suara aneh dari dekat sana dan merasa penasaran. Suara itu berasal dari pahlawan kita yang sedang berlatih pedang, dimulai dengan satu repetisi. Kemudian ia melakukan serangan kuat yang disebut Stone Splitter Cut, sebuah teknik pedang yang mampu membelah batu. Dari tendanya, gadis itu menyaksikan latihan tersebut dan bertanya-tanya apakah teknik kekuatan kasar seperti itu efektif dalam pertempuran. Tiba-tiba, sang transcendent baru teringat benda aneh yang diminta Xenia untuk dikirimkan. Adegan berpindah ke Uldring yang sedang membaca buku dan tertawa jahat, tampak sangat senang. Dark Elf itu berjalan dengan gembira, memikirkan apa yang akan dia ajarkan pada si anak baru terlebih dahulu karena dia pintar. Saat melewati tenda lain, dia membentak seseorang, menyuruh mereka setidaknya mengeluarkan pakaian kotor dari loker. Ia melanjutkan perjalanannya sambil bersenandung senang karena telah menemukan asisten baru. Dengan ekspresi serius, Dark Elf itu menarik perhatian 2 orang di dekatnya. Di depan sana ada 2 veteran yang akan segera dipromosikan menjadi perwira. Salah satunya adalah Jara, seorang elf penyembuh tingkat tinggi yang dikenal sebagai mata ular dari barat. Yang lainnya adalah Azen, seorang tank raksasa tingkat tinggi yang dijuluki otak otot dari selatan. Dark Elf yang tadinya seperti iblis bagi para pemula, kini tampak seperti rekrutan biasa di depan mereka. Veteran Jara bertanya mengapa dia tersenyum begitu lebar. Azen menekannya, mengeluh bahwa seorang pemula mendapatkan asisten lebih dulu daripada mereka. Dengan senyum sinis,
Jara menyuruh Dark Elf itu membawa asistennya ke ruang rekreasi. Dark Elf itu bergumam bahwa sang transcendent baru masih dalam masa perlindungan. Sang penyembuh, Jara, mendengar komentar itu dan menjadi marah atas kelancangan sang Dark Elf. Kemudian si raksasa memukulnya dengan keras, bertanya apakah dia sedang menantangnya. Karena terintimidasi, sang instruktur jatuh ke tanah dan setuju untuk segera membawa gadis itu. Ia pergi dengan perasaan sengsara menuju tenda si pemula. Di dalam tenda, Swan sedang duduk di tempat tidurnya, menunggu perintah selanjutnya. Dark Elf itu masuk dan memanggilnya keluar, memuji postur tubuh gadis itu yang baik. Di luar, sambil merokok, ia bertanya apakah Swan menggunakan jenis herbal tertentu, dan Swan menjawab tidak. Instruktur itu memperingatkannya dengan serius agar jangan pernah melakukan hal seperti itu. Gadis itu menatapnya dengan tajam dan menjawab dengan tegas bahwa dia tidak akan melakukannya. Swan bertanya apakah dia bukan seorang veteran juga, dan dia menjelaskan bahwa hierarki di sini sangat ketat. Dia memperingatkan bahwa dia bisa melindunginya dari banyak hal, tapi tidak dari para veteran. Dark Elf itu menyarankannya untuk tidak menonjolkan diri dan membiasakan diri dengan situasi tersebut. Di tempat lain, protagonis kita sedang memeriksa beberapa dokumen penting. Ia menemukan laporan tentang benda aneh yang diterima gadis itu dari Zenia. Dokumen itu mengidentifikasinya sebagai mata iblis yang tidak biasa yang ditemukan di wilayah ke-9. Ia ingat gadis itu mengatakan bahwa Zenia yang menemukannya dan menjadi tegang karena informasi tersebut. Sebelum mata iblis berubah menjadi ungu sepenuhnya, tim penyerang biasanya sudah menginvasi wilayah musuh. Masalahnya, warna ungu berarti iblis tersebut telah selesai melakukan pengintaian dan berevolusi untuk melakukan invasi. Dengan ini, pahlawan kita menyadari bahwa situasinya mendesak dan mereka dalam masalah besar. Morris kecil melihat ekspresi temannya, dan sang pahlawan menyuruh si kurcaci untuk segera bersiap tempur. Kemudian si gnome menjelaskan bahwa perwira yang bertugas telah menghilang dan mungkin sedang tidur di barak. Mengamuk, sang protagonis berlari pergi sambil menggerutu tentang perwira tersebut, sementara temannya bertanya kemana dia pergi. Dia tahu bahwa tanpa perwira yang bertugas dan dengan para veteran yang sedang cuti, situasi menjadi semakin buruk. Kemudian dia ingat bahwa orang berikutnya dalam garis komando adalah 2 veteran yang ditemui tadi. Di ruang rekreasi, sang penyembuh, Jara, sudah menatap si pemula dengan senyum yang sangat mengintimidasi. Sang transcendent baru tampak sangat gugup, tidak yakin apa yang harus dilakukan di depan mereka berdua. Ia teringat sebuah catatan yang berbunyi, mereka berdua selalu bersama dan sangat berbahaya. Veteran itu kemudian mempertanyakan bagaimana gadis itu tahu begitu banyak padahal dia baru saja dipindahkan. Si pemula sangat terkejut, tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu untuk keluar dari posisi sulit. Sang elf berdiri tegak dan memperkenalkan dirinya secara formal. Kemudian Jara meminta kata sandi hari itu dan gadis itu menjawab semuanya dengan benar, bahkan berimprovisasi di bagian akhir. Di samping mereka, si raksasa Azen menyaksikan seluruh adegan dalam diam dengan tatapan yang sangat serius dan menghakimi. Tiba-tiba, si raksasa memukul kepala si pemula dengan sarung tangan logamnya tanpa peringatan. Azen memperingatkan bahwa pemula tidak boleh memakai rok pendek, sementara veteran lainnya menonton sambil tersenyum. Jara kemudian menyerangnya dengan tendangan, bertanya-tanya apakah dia harus menjelaskannya secara harfiah. Dengan kepala gadis itu tertunduk, sang veteran mempertanyakan bagaimana dia bisa masuk ke tentara. Sang veteran terus meremehkan si pemula dan mengkritik pakaiannya dengan kasar. Tiba-tiba, pahlawan kita menerobos masuk tepat pada waktunya untuk menghentikan kejadian itu. Ia berteriak putus asa, menunjukkan mata iblis kepada kedua veteran tersebut. Namun Jara mengabaikannya dan mengatakan bahwa benda itu akan berubah menjadi ungu dan semuanya akan terlambat. Mendengar itu, si raksasa melayangkan pukulan kuat ke arah protagonis hingga membuatnya terpental. Jara kemudian memberitahu rekannya untuk berhenti karena situasinya tampak sangat serius. Pemuda itu memegang mata iblis yang sekarang hampir sepenuhnya berwarna ungu dan tampak khawatir. Kedua veteran itu saling bertukar pandang dengan senyum nakal, tidak peduli dengan peringatan tersebut. Mereka berpura-pura tidak mengerti dan terus mengejek kekhawatiran pemuda itu. Pahlawan kita merasa kesal dan mempertanyakan sikap mereka, tetapi sang penyembuh justru semakin mengejeknya. Sang elf mengabaikan situasi tersebut dan menuduh pemuda itu melakukan semua ini hanya untuk mengesankan si pemula. Kemudian si raksasa melayangkan tendangan kuat ke arah protagonis, melemparkannya keluar dari ruangan. Pemuda itu terbang jauh dan mendarat keras di tanah di luar benteng. Si raksasa meremahkannya, menyuruhnya pergi membersihkan sampah seperti rekrutan biasa. Sambil berlutut di tanah, sang pendekar pedang merenungkan sikap semua atasannya. Di tempat tidurnya, dia berpikir bahwa semua orang di sana gila karena mengabaikan peringatan yang begitu jelas. Dia menatap mata iblis itu dan menyadari bahwa waktu hampir habis. Keesokan paginya di sebuah menara pengawas, seorang prajurit mengeluh bosan 40 menit sebelum pergantian tugas. Seorang prajurit mendekati Morris kecil yang sedang bertugas jaga dan memintanya untuk menceritakan sebuah cerita. Tiba-tiba, prajurit itu menjadi ketakutan dan menunjuk ke sesuatu yang mengerikan di belakang si kurcaci kecil. Morris kecil tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan mengejek akting prajurit itu yang dianggapnya sangat buruk. Namun, lelucon itu berakhir seketika saat sesosok iblis raksasa muncul di belakang mereka, membuat prajurit tersebut panik luar biasa.
Adegan berfokus pada mata iblis yang kini sepenuhnya berwarna ungu, menandakan bahaya yang mengancam. Terungkap bahwa adegan sebelumnya hanyalah candaan, dan Morris terus mengejek akting rekannya yang buruk. Prajurit itu terkejut melihat kemunculan monster tersebut, sementara si kurcaci kecil terus tertawa. Dijelaskan bahwa dunia saat ini berada dalam gencatan senjata yang tidak stabil setelah 1 abad berperang melawan iblis. Seiring berjalannya waktu, noda darah di medan perang mulai memudar secara perlahan. Pedang-pedang yang dulunya digunakan bertarung kini terdiam dan terlupakan di antara vegetasi. Namun, Federasi melupakan sumpahnya, dan para prajurit hanya peduli untuk bersantai di barak. Hal ini menyebabkan gelombang desersi dan absensi, di mana perwira serta prajurit meninggalkan pos mereka. Tidak ada yang menyadari hal ini sampai lini pertahanan terakhir ditembus oleh makhluk yang disebut Wurgle. Bersamaan dengan munculnya judul seri, ketegangan semakin memuncak. Tiba-tiba, seorang prajurit membunyikan trompet peringatan untuk menyiagakan semua orang akan invasi yang datang. Suaranya bergema di seluruh benteng, dan teriakan putus asa seorang prajurit mengumumkan bahwa seekor iblis telah tiba. Para prajurit di atas dinding terkejut, bertanya-tanya bagaimana makhluk itu bisa melewati penghalang. Iblis raksasa itu kemudian muncul di atas dinding, menatap para prajurit dengan tatapan mengancam. Rasa takut yang luar biasa membuat salah satu prajurit merasa mual hanya dengan melihat iblis itu untuk pertama kalinya. Meskipun termasuk kelas rendah, ia adalah iblis tingkat tinggi. Tekanan yang dipancarkannya sangat meluap-luap. Sebagian besar prajurit tidak tahan menghadapi keputusasaan dan tekanan tersebut hingga merasa mual. Lebih buruk lagi, aura dan haus tempurnya bahkan lebih kuat, dan ia mulai menyerang. Salah satu prajurit benar-benar ketakutan oleh serangan makhluk itu. Ia mencoba membela diri, tetapi pukulan monster itu terlalu kuat dan menghantamnya telak. Pertempuran berubah menjadi kacau dengan makhluk itu menyerang dan menjatuhkan beberapa prajurit. Prajurit lain berhadapan langsung dengan iblis tersebut dan membeku karena ketakutan, memohon agar ia tidak mendekat. Makhluk itu mengabaikan permohonan tersebut dan mendekati pemuda di tanah yang hanya bisa mengerang kesakitan. Tiba-tiba, pahlawan kita muncul dengan ekspresi kemarahan murni dan tekad di wajahnya. Ia kemudian melompat ke arah monster itu dengan latar belakang bulan purnama, bersiap untuk menyerang. Matanya bersinar dengan intensitas kuning, menunjukkan keseriusannya dengan senjatanya, Deca. Ia melepaskan serangan yang kuat dan presisi ke arah makhluk tersebut. Pukulan itu mendarat tepat pada monster itu, membuatnya menjerit kesakitan. Merasakan dampak serangan, makhluk itu meraung dalam kemarahan. Wajahnya terluka oleh tebasan akurat sang pendekar pedang. Sang protagonis mendarat dalam posisi tempur sementara iblis itu terhuyung akibat hantaman tersebut. Dengan napas terengah-engah, ia menyadari bahwa ini bukan ilusi, melainkan kenyataan pahit. Situasi ini nyata, dan monster yang terluka itu masih menghadapi pahlawan kita, siap melanjutkan pertarungan. Dari atas dinding, Swan, sang transcendent baru, terkejut melihat iblis sungguhan. Sementara itu, pemanas kuli dan pasukannya mengambil posisi untuk memberikan dukungan dengan panah mereka. Adegan menunjukkan para prajurit mengepung makhluk itu di halaman, bersiap untuk pertempuran tim. Seorang prajurit elf muda benar-benar ketakutan oleh pemandangan itu dan nyaris tidak bisa bergerak. Swan juga ketakutan dan berkeringat, bertanya-tanya makhluk apa itu sebenarnya. Tiba-tiba, dia merasakan sensasi aneh, dan tubuhnya gemetar di hadapan makhluk tersebut. Seorang Dark Elf mendekati sang transcendent baru dan bertanya mengapa dia sangat gemetar. Sementara itu, pahlawan kita menyadari bahwa selain Uldring, tidak ada veteran atau perwira lain di sekitar situ. Sang instruktur bertanya-tanya di mana para pengecut lainnya bersembunyi sejak trompet peringatan berbunyi. Kemudian ia menegur seorang prajurit, menyuruhnya berhenti batuk dan memakai syal pelindungnya. Monster yang terluka itu bangkit, dan cairan aneh mulai menetes dari ekornya. Protagonis kita mengenali zat tersebut dan menyadari bahwa itu adalah rawa iblis. Dijelaskan bahwa alasan Wurgle sangat berbahaya bukan hanya karena agresivitas mereka. Bahaya sebenarnya adalah lendir yang keluar dari tubuh mereka, yang disebut rawa. Cairan ini menyebar di tanah dan mulai mengeras dengan cepat di halaman benteng. Dengan begitu, tanah terkontaminasi dan seketika berubah menjadi wilayah iblis. Melihat gadis itu membeku, Uldring meneriakinya agar tersadar dari transnya dan mulai menggunakan sihir. Ia mengguncangnya dengan paksa, mencoba menariknya keluar dari rasa terkejut agar dia bisa membantu dalam pertempuran. Tiba-tiba, seorang ksatria muncul, bertanya-tanya apakah ini gilirannya untuk beraksi. Ksatria ini adalah Jaga, yang muncul menunggangi kuda dengan ekspresi wajah yang sangat aneh. Pemanah Skully merasa kesal dan meneriakinya agar menyingkir dan tidak menghalangi pandangannya. Jaga mencoba menyerang monster itu, tetapi ia terkena pukulan dan terlempar jauh tanpa sempat bereaksi. Di tengah gempuran serangan, penyihir baru itu merasa sangat kecewa dengan perilakunya sendiri. Dia melihat ksatria yang jatuh itu dan berpikir bahwa bahkan si bodoh itu pun memiliki keberanian untuk bertarung. Gadis itu terus gemetar, tidak mampu bergerak, dan mempertanyakan transcendent macam apa dirinya. Adegan menunjukkan pahlawan kita dan yang lainnya bersiap menghadapi makhluk itu lagi. Pahlawan kita menjelaskan bahwa jika tubuh monster itu ditumbangkan sebelum lendirnya mengeras, rawa tersebut akan menghilang. Ia ingat bahwa makhluk itu sudah dianalisis, sehingga ada strategi untuk pertempuran tersebut.
Wurgle itu belum berkembang sepenuhnya, sehingga kulitnya masih sangat lunak. Karena itu, ia bergerak maju, mengincar secara spesifik pada membran sendi monster tersebut. Ia kemudian fokus pada sendi di sekitar lehernya, karena itu adalah titik vital makhluk tersebut. Lalu, pendekar pedang itu melepaskan serangan kuat, berencana memotong titik lemah itu dalam satu gerakan. Serangan itu mengenai monster, meninggalkan beberapa luka, tetapi makhluk itu tetap berdiri meskipun terluka. Sang protagonis terkejut karena serangannya tertahan, dan ia tidak mengerti mengapa. Makhluk itu menggunakan lengannya untuk membela diri, dan kekuatan benturan tersebut melempar sang protagonis ke belakang. Ia kehilangan keseimbangan dan jatuh, benar-benar bingung dengan pertahanan monster yang tidak terduga itu. Pemuda itu menyadari pertahanan ini bukan karena kecerdasan, dan situasinya jauh lebih rumit. Ia memahami bahwa melindungi leher adalah insting primitif dan teringat pada seorang desersi. Meskipun gagal, ia tidak menyerah dan bersiap untuk menyerang lagi dengan pedangnya. Tiba-tiba, tentakel sihir hitam muncul dan mengikat makhluk itu, melumpuhkan gerakannya. Sang Dark Elf kemudian mengejek monster itu, mengatakan bahwa ia hanyalah tumpukan sampah besar yang tidak berguna. Melihat kesempatan tersebut, prajurit lainnya berteriak memanggil Uldring, meminta perintah taktis untuk menyerang. Pemanah Skully juga ikut berteriak dengan putus asa meminta perintah serangan. Baru saat itulah Sang Dark Elf menyadari bahwa dialah orang dengan pangkat tertinggi dan merupakan komandan di sana. Di bawah tekanan, ia panik dan berteriak agar Morris menggunakan buff dan agar semua orang menyerang dengan segala yang mereka punya. Si kurcaci kecil patuh dan merapalkan sihir cahaya pelindung di sebuah area untuk memperkuat para prajurit. Dengan perintah komandan, pemanah Skully dan pasukannya melepaskan hujan panah. Proyektil-proyektil itu mengenai monster tersebut dengan telak, yang sebelumnya sudah terjebak oleh sihir hitam sang instruktur. Sang Dark Elf kemudian mengambil kesempatan dan merapalkan mantra yang bahkan lebih kuat. Dengan ini, sihir, tidur abadi, mengikat makhluk itu dengan rantai bayangan yang kuat. Meski begitu, monster itu meronta dengan sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri dari rantai. Sang instruktur panik karena mantra tersebut hancur terlalu cepat dari yang ia harapkan. Dalam keputusasaan, ia berteriak agar pahlawan kita melakukan sesuatu sementara pemuda itu sedang berkonsentrasi. Sang pendekar pedang kemudian mencengkeram senjatanya dengan erat dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Namun, Sang Dark Elf sudah tidak sabar dan meneriakinya untuk segera menyerang sebelum makhluk itu meloloskan diri. Rantai sihir mulai hancur dan monster itu tinggal selangkah lagi untuk membebaskan diri. Komandan terus berteriak, tetapi pahlawan kita fokus sepenuhnya pada targetnya, mengabaikan segalanya. Dengan raungan yang memekakan telinga, makhluk itu akhirnya menghancurkan rantai dan bebas. Pada saat yang tepat itu, sang protagonis melihat peluang sempurna dan berteriak bahwa sekaranglah waktunya. Ia menerjang maju dengan segenap tenaga dan bersiap memberikan serangan pamungkas dengan pedangnya. Dengan tatapan kemarahan murni, pemuda itu bersumpah akan mengakhiri ancaman ini sekali dan untuk selamanya. Di latar belakang, dua tentara lainnya menyaksikan adegan itu, benar-benar terkejut oleh keberaniannya. Tebasan pahlawan kita meninggalkan jejak kehancuran di sepanjang jalurnya melewati halaman. Dan dengan satu serangan presisi, kepala monster itu terpenggal dan terbang di udara. Pemanah Skully dan rekan-rekannya tercengang dengan mulut terbuka, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dark Elf, penyihir baru, dan prajurit muda itu juga membeku dan terkesan. Dengan satu pukulan, kepala makhluk itu terpental ke udara di bawah cahaya bulan purnama. Kemudian kita melihat para pendekar pedang Federasi terengah-engah dan kelelahan setelah pertempuran yang sengit. Monster yang menyusup ke unit tersebut akhirnya berhasil dieliminasi oleh pahlawan kita. Namun semua upaya itu harus dibayar mahal. Pemuda itu pingsan ke tanah, benar-benar terkuras tenaganya. Jauh di sebuah gunung, energi gelap dan jahat mulai bermanifestasi. Sebuah mata raksasa kemudian terbuka, mengungkapkan keberadaan makhluk yang jauh lebih kuat. Iblis baru itu mengeluarkan raungan memekakan telinga yang bergema di seluruh wilayah sekitarnya. Dengan teriakannya, gerombolan iblis kecil yang aneh muncul dari bayang-bayang dalam kepatuhan. Terungkap bahwa makhluk ini adalah seorang Groten, iblis tingkat tinggi bertubuh putih.